Warahmatullahi wabarakatuh. Udah lapar bu? Udah? Enggak? Masih semangat berarti ya? Ini waktu baru menunjukkan jam 13:10. Silama ya? Silama baru jam 5. Baik. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih was'adana bittiba'i afdalir rusulihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya gak apa-apa sambil dibagi snack. Asal jangan fokus ke snack, fokusnya ke saya. Kan adik saya. Man sama Ramadana imanan wahtisaban gufiralahu ma taqaddama min dambi. Ini waktunya lama bos, siap nggak dengerin lama? Siap ya lama ya, masih lama ya, daripada ngelamun pelongo ya mikirin nunggu maghrib. Mending dengerin saya aja, walaupun ngomongnya kemana aja. Ya kalau ada baiknya ambil, ya kalau salah jangan didengerin dah. Tawanya juga ngomong ngelantur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih merasakan limpahan kasih sayangnya. Mana buktinya? Dari tadi ketawa mulu. Ya, dari tadi bisa ketawa? Bisa ketawa. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Ustaz, gampang mengungkapkan cinta, tapi tidak mudah diakui yang dicinta. Kalau saya beda, Bu. Beda kalau saya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ungkapin cinta daripada dipendam. Berat saat mau cinta. Susah, terganggu tidur. Ya. Laisan kan kata apa? Kata Ibnu Abdillah, laisal muhib alladzi yarju min mahbubihi iwadon aw yatlubu minhu aradon. Kan kata saya Ibnu Abdillah, pecinta sejati bukanlah orang yang mengharapkan dari sang kekasihnya sesuatu atau pengganti atau imbalan. Tapi sang pecinta itu orang yang memasrahkan, orang yang memberikan apa yang dia miliki, bukan apa yang dia tuntut di sang pecinta. Nah itu bukan cinta sejati, Bu. Gak apa-apa. Walaupun tanpa tidak dibalas, yang penting ya terungkapkan ya. Mau dibalas, lagian cinta itu tidak harus memiliki, Bu. Ya, bener gak? Bener gak saya ngomong? Ya, cinta itu gak harus memiliki. Itu namanya sang pecinta sejati. Itu tuh kawan di, gitu kawan di ya. Ya minimal meringankan beban bawa cinta lah rasa. Parlan makanya ungkapin Parlan. Mau dibalas mau enggak terserah. Parlan sering WA ke saya juga. Kumaha jadi enggak ya? Jadi Parlan. Ih Parlan serius enggak? Sang pecinta sejati mah yang penting ungkapin aja Pak. Mau dibalas enggak ada. Gampang Bu, pengen dibalas mah ya. Dirayu, kan punya rayuan. Ya, laki-laki punya rayuan, punya gombalan. Lagian wanita itu senangnya digombalin, Pak. Bener nggak, Ibu? Jangan bohong Bu. Ibu kalau misalkan sama suami Ibu jelek marah nggak?
Dibilang, "Mah, mama jelek amat sih penampilan." Marah nggak bu? Tapi kalau, "Mah, mama cantik banget," wah udah langsung dong berubah. Ya. Padahal belum mandi, baru bangun tidur, masih ngiler. Nggak mau bilang gitu. Ya, itu. Gak apa-apa Farhan, ada tuh sama Ibnu Athaillah dikasih resep, nggak apa-apa. Ya. Ya mudah-mudahan di acara yang penuh berkah ini di Ramadan yang jomblo habis lebaran dapat jodoh. Jangan jomblo. Siapa yang pengen habis lebaran? Didoain sama saya. Kan salah satu doa yang tidak ditolak itu orang yang berpuasa ya Bu ya. Ayo udah. Makanya Farhan tiap malam itu doa terus. Wah, mumpung bulan Ramadan ini. Sekarang mah Farhan aja dari itu jadi artis Farhan. Baik, salawat beriringan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya udah ya Pak. Hadratul Mukarram pembina Yayasan Amaliyah Mulia Asri Islami Bapak Insinyur Haji Gong Matahir Hasibuan serta Ketua Yayasan yang saya muliakan Direktur Pendidikan Ibu Leli Nur Leli beserta jajarannya yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu semua dan yang saya cintai ibu-ibu, bapak-bapak terutama yang mencintai saya. Ya istri saya maksudnya. Ya. Tadi kan udah awal ngelantur ngomongnya saya aku. Biar enggak ada. Ngulur-ngulur waktu biar enggak ngelamun. Nanti kalau udah pas waktunya kasih tahu aja Bu Siwi. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita Ramadan sampai berapa hari nih? Saya malu Pak. Enggak mikirin, tahu-tahu udah lebaran aja. Tahun berapa sekarang 23. Bentar lagi lebaran minggu depan. Udah persiapan udah? Oh, kalau istri saya mah udah persiapan, Bu. Kemarin Februari gajian 28 langsung jalan-jalan. Habis langsung setengahnya gaji saya. Berbuat begitu, mah belum juga puasa udah ambil baju nggak apa-apa karena nanti beli lagi. Astaga. Aduh. Tadi kemarin uang PTS dibawa lagi, saya lagi tidur, udah izinnya ke pasar. Udah itu ibu-ibu nggak apa-apa, bapak-bapak mah dibeliin sama ibu-ibu. Saya nggak tahu model, saya pakaian semuanya dimodelin sama istri, nggak pernah saya tahu model. Ya kalau laki-laki modalin. Baik, kita sekarang sudah ada di tanggal 23. Pasti semuanya udah ya persiapan Ramadan nih. Saya mungkin ada yang pengen mudik, ini pikirannya udah dimudik terus di sana. Ya, Pak Haji katanya mau mudik ke Padang. Udah 15 tahun nggak pulang, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qur'an memang sebenarnya Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah. Bulan pendidikan untuk seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan pribadi yang berkualitas. Pribadi yang memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkurisma rabbika wa tabatan ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah dan mengabdilah dan menghambalah kepada Allah dengan totalitas. Nah, kalau totalitas itu berarti udah mau capek, mau bahagia, mau senang, mau dalam keadaan kecukupan atau kekurangan, tetap tulus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan Ramadan. Ini buahnya Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter. Ini udah 23 hari kita sudah punya karakter belum, Bu? Misalkan yang tadinya nggak rajin baca Al-Quran, melakukan Al-Quran sekarang sudah tanpa berat. Udah belum?
Yang tadinya sedekah berat bulan Ramadan rajin sedekah sudah berat belum? Kalau keluarga sedekah masih merasa berat atau mikir-mikir dulu? Kan kata Imam Ghazali, karakter itu apa? Perbuatan atau sifat yang dilakukan tanpa mikir dulu, secara spontanitas, tanpa terbebani, ya tidak direkayasa. Itu namanya sudah karakter. Sama sholat malam. Ini kita bangun didik malam sahur, sholat malam. Nah sekarang sudah merasakan belum sholat malam itu enteng? Bangun tidur cepat nggak? Kadang-kadang itu ya, apa? Berat, masih berat. Kalau saya udah jadi karakter Bu, saya udah punya karakter ya. Yang dilakukan saya tanpa beban, tanpa mikir dulu. Bener saya rasain dari awal 1 Ramadan sampai sekarang. Karakter saya nih, tidur. Nih saya bangun habis sahur tidur sebelum subuh, nanti subuh bangun tidur lagi. Itu dilakukan tanpa berat lagi udah. Makanya sekolah datangnya 7:30. Gitu. Itu. Ya, terus mau juhur tidur, itu udah karakter loh. Udah berarti udah terbentuk, alhamdulillah. Harapan Ramadan itu tadi membentuk karakter yang baik. Yang tadinya apa? Puasa sekarang 30 hari kan, kalau telur ayam berubah menjadi telur itu berapa hari Bu? Hah? Saya ingat pelajaran dari SMA itu masih terkenang terus. Satu ilmu dari Bu Yuni. Telur berubah ke ayam itu berapa? Kalau nggak salah nih Bu Karin, 21 hari. Berarti kita sudah bisa membentuk karakter itu 21 hari udah ada perubahan. Ya, sekarang udah 23. Nah, itu tinggal introspeksi diri aja. Ya, baik. Ya, ketika kita berbicara tentang keutamaan Ramadan tidak ada batas. Bahkan kata Nabi laisa apa? Tidak ya lamu ketika ketika umatku ketahui maafi Ramadan, sesuatu yang ada di dalam Ramadan, latamanna, maka dia sungguh mengharapkan as-sanata fi Ramadan. 1 tahun itu Ramadan pengennya. Kalau tahu, jadi artinya sudah di mana-mana kita sudah tahu keistimewaan Ramadan. Apapun dilipat gandakan. Ada nih nanti karakter yang harus dibentuk di Ramadan itu minimal sifat empati. Ibu, bapak ngerasain makan enak karena apa? Karena sehat. Satu lagi ada yang lain? Ibu makan buka ngerasa enak karena apa? Karena tepat sekali. Karena lapar. Ya, kalau makan nggak lapar enak nggak? Nggak enak karena lapar. Nah, karena lapar kita enak. Nah, kita menahan lapar hanya 8 jam atau 10 jam, 12 jam maksimal. Kita senang datang beduk maghrib buka langsung. Enak. Langsung, wah dimakan apa aja disiapin. Dulu waktu kecil kita nyiapin kalau mau puasa itu apa aja buka disiapin. Kolak, es. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang enggak saya. Enggak beda. Begitu tuh. Itu. Nah, siapin tuh. Enak. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang laparnya itu tidak ada waktu karena keadaan? Ya. Kemarin saya ngalamin banjir. Orang lain yang setiap banjir seperti apa saya kemarin, Bu? Itu hati itu menggerutu terus. Bukan menggerutu sama ini, ulah manusia nih kayak nih. Jadi banjir. Kan jaharul fasadu bil bari wal bahri bima kasabat aidina, setelahnya nampak kerusakan di muka bumi dan lautan karena ulah tangan manusia. Sekarang udah sakit. Kata saya ini sore udah beres, dari pagi siang udah beres nih, beres. Teduh lagi. Kalau hujan lagi saya mau kabur. Sebenarnya kan nggak boleh begitu. Ya. Itu biar apa? Biar
Mungkin yang belum merasakan biar ngerasain. Begitu ternyata kita seperti ini. Nabi itu juga ketika kita dididik berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minimal memiliki sifat empati. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang laparnya tidak tahu batas waktu kapan dia makan? Bagaimana keadaannya dia serba kekurangan, tidak ada batas. Nah, lalu kenapa kita harus empati? Pertanyaannya, kenapa kita harus empati? Kenapa kita harus empati? Setidaknya ada tiga alasan. Setidaknya kita ada 3 alasan. Yang pertama, Bu, menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya. Bagaimana coba kita mencintai diri kita? Kalau sakit kita datang ke dokter. Ini kalau kita lapar kita makan. Ya, kalau kita lagi gelisah kita cari ketenangan. Itu cinta kita sama diri kita. Nah, kecintaan kita kalau ingin dianggap iman kita sempurna, seperti itu mencintai saudara. Gitu, ini pendidikan bulan Ramadan itu. Memang butuh pembelajaran, proses untuk mencintai orang lain. Ya. Dengan cara dipaksakan. Nah, jangan sampai kita perut kita kenyang, kita terfasilitasi, orang-orang yang di sekeliling kita kelaparan. Tidak sempurna iman kita. Yang pertama, alasan kenapa kita harus empati untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puncak keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ialah menjadikan rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam. Nah, gitu. Bu, gitu ya. Ini serius, terlalu serius nggak sih, Bu? Bagus, Pak, ilmu. Saya tadinya mau bahas itu juga tentang keutamaan-keutamaan. Kalau saya keutamaan-keutamaan itu kadang sudah apa ya? Ya sudah Pak. Ya kita naik sedikit. Melakukan amal bukan karena ingin balasan. Kita melakukan amal bukan mengharapkan imbalan, tapi kita melakukan amal ibadah karena memang itu tugas kita. Mau dibalas mau tidak, tapi yang jelas yakin Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amal perbuatan, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Man amila salihan min dzakarin aw unsa lanuhyannahu hayat wa huwa mu'minun lanuhyatan thayyibah wa lanajzihum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu udah digaris. Enggak perlu banyak nuntut sebenarnya. Ya Allah, saya bersedekah ingin ini, enggak perlu sebenarnya. Itu mah udah garis tuh. Udah lakukan aja. Ya Allah, saya sholat tahajud, saya pengen ini, enggak perlu. Allah sudah tahu. Itu sebenarnya. Serius ya sih? Gue diem baik. Saya pengennya bercanda tuh sebenarnya. Ya, kirain ngelamun. Enggak kagak. Siapa orang yang beramal soleh baik laki-laki atau perempuan sedangkan dia beriman kepada Allah, lanuhyannahu hayatan thayyibah, yakin itu kalau dalam santri linuhya lamnya lam ibtida masuk kepada fi'il mudhari jadi lam taukid. Koreksi Ustaz bisa salah. Jadi lam taukid muatin. Sungguh benar-benar gitu. Sungguh benar-benar kami akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat Allah akan balas lebih baik apa yang dia lakukan. Enak enggak, Bu?
Enak kata saya mah punya Tuhan Allah. Enak. Mana enak dah. Nah, bagaimana caranya kita bisa merasakan itu semua? Ya, cari masing-masing. Terus tuh dibalas langsung. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus empati terhadap sesama kita? Dari hasil proses pendidikan Ramadan ini kita harus berbuah. Apa? Agar kita tidak jadi pendusta agama. Fawailun ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aital, apakah engkau hai Muhammad, ara'aital ladzi yukadzibu bin, melihat menyaksikan orang-orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang membiarkan yatim. Itu orang yang mendustakan agama tuh. Kaya, tidak peduli. Tapi insya Allah alhamdulillah di MIP, alhamdulillah orang-orangnya yang benar keimanannya hakul yakin karena peduli dengan yatim. Nah, kalau kita tidak mau tergolong orang-orang yang mendustakan agama, artinya ngaku saja, tuh. Punya sifat empati. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan dia tidak memberikan motivasi, tidak memberikan mendorong kepedulian untuk orang-orang miskin. Nah, jadi tugas kita lagi nih, dakwah, sampaikan. Tugas kita nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan MIP diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah jam berapa Bu? Udah kelamaan gak? Ditakutnya kelamaan dulu. 17.39. Masih lama. Gak apa-apa, lanjut. Kalau saya kadang-kadang orangnya gak suka banyak ngomong Bu. Kalau takut ngomong lama, takutnya kelamaan. Gitu, suka ada perang gitu. Makanya saya suka nanya, ini kasih waktu berapa? Gitu ya. Kalau kasih waktu itu disesuaikan. Tapi gak apa-apa ya, dengerin saya ngelantur kemana aja. Jelas kan? Nah, itu tuh. Ya. Yang ketiga, kenapa kita harus empati? Berbuah dari pendidikan Ramadan, yaitu tujuan Ramadan itu sendiri. Itu apa Bu? Takwa. Takwa. Empati itu bagian dari sifat orang yang bertakwa. Bahkan orang yang bertakwa, salah satu ayat mengatakan apa? Ada yang orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang atau susah. Mau berinfak nunggu kaya dulu, enggak? Semaunya aja. Nunggu kaya kapan? Kalau kaya, kalau enggak infak. Ya, jadi artinya apa? Bagus dalam keadaan kekurangan tapi masih bisa memberi. Itu nilainya. Orang punya 1 miliar Kawandi misal, ngasih duit 10 juta, kecil apa gede? Kecil lah. Tuhan punya 1 miliar. Kita punya uang 10.000, diinfakin 8.000, gede nggak? Gede. Punya duitnya 10.000. Gedean mana nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kawandi atau Pasapruni? Pasapruni yang punya duit 10.000, infak 8.000. Ya. Nah itu sih. Ya, apa? Takwa. Sifat salah satu orang yang bertakwa yaitu ya empati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di buah di bulan Ramadan ini hendaknya terus kita jaga. Ini kadang kita kalau sudah bulan Ramadan masih puasa sunnah enggak? Nah, harusnya karakter masih ada. Puasa itu sudah enggak berat lagi. Minimal Senin Kamis. Ya, enggak apa-apa saya ngomong dulu walaupun saya belum bisa ngelakuin. Siapa tahu di sini ada orang yang bisa ngelakuin. Kan mandala ala khair kafailihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia pahalanya dapat seperti yang melakukan. Tapi jangan juga jadi dalil sebuah apa? Pinter ngomong,
tapi banyak alasan berbuat. Itu karena murka Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang pandai bicara. Orang yang pandai ngomong, orang yang pandai komentar, tapi dia tidak pandai melakukan. Myron, mau kemana? Besar Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ini. Kata Nabi, man hadara majlisal ilmi kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatus sanatin. Siapa orang yang hadir di majelis ilmu di Ramadan, di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan balasan baginya itu apa? Setiap langkahnya itu ibadatus sanatin. Setiap langkahnya ibadah 1 tahun. Oh, paling banyak Kawandi diniatin. Dari mana? Kawandi motornya lebih banyak. Pokoknya seneng lah Kawandi udah banyak pahalanya. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala. Satu lagi nih. Banyak ya hadis tadi. Hadis tadi banyak. Bacain ya. Kali ibu-ibu nanti mau masih ada kesempatan Ramadan, cari ridho istrinya nih gini, biar semangat motivasi. Kata Nabi, "Ma min imra'atin yatatlubu ridan zaujaha." Tidaklah dari seorang istri perempuan mencari keridhaan suaminya di bulan Ramadan. Ya apa? Illa walaha sawabu Maryam wa Asia. Baru mencari Bu, belum dapat. Siapa seorang istri mencari ridho suaminya di bulan Ramadan kecuali tidak dia dapatkan itu pahala Siti Maryam. Siti Maryam gak punya suami ya. Tapi kenapa di situ dicontohin di situ Siti Maryam? Ya. Siti Maryam itu ya kan seorang perempuan yang terjaga kehormatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa putranya. Pahalanya besar tuh, ngurus sendiri. Terus Asia itu apa Asia, Bu? Istrinya Firaun. Tuh. Pahalanya banyak itu Siti Asia. Nah, diberikan sama ibu yang di bulan Ramadan cari keridhaan walaupun belum dapat ridhonya. Baru mencari tatlubu, tapi sama Allah diberikan pahala. Man qada haja ta'akhir muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Siapa orang yang menunaikan 1 hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala menunaikan 1000 hajat di hari kiamat. Nih, ini satu kita kalau nunain sekarang butuh THR enggak? Butuh THR. Semua butuh THR lagi. Ingetin mungkin Bu Indira. Bising pohon Bu Indira besok hari Senin. Tuh Bu, siapa orang yang menunaikan 1 hajat saudara yang muslim, maka Allah tunaikan hajatnya 1000 di yaumil qiyamah. 1000 banyak hajat. Makanya berlomba-lomba, ya kan? Pananang butuh buka, ya dikasih hajat. Nanti Ibu dikasih 1000 hajat. Baik. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai Bu ya? Udah berapa menit Bu? Mungkin gantian Pan Bapak nanti. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sudah hampir berapa? Alhamdulillah mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Pembina Yayasan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung
Bapak Ibu semua mohon dimohon maaf. Akhirul alam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau Bapak lanjutin setengah jam lagi, saya udah siap-siap ini. 1 juta tadi untuk penceramah, ya batal deh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu komite, ya, teman sahabat semua, sering sekali kalau narasumber penceramah atau imam itu memberikan tausiahnya, alhamdulillah dengan tidak terasa kita sudah berada pada malam ke-24. Tidak terasa. Nah, ini kalimat seperti ini bagi orang-orang yang sudah tawaduknya tinggi, sudah ikhlasnya sudah. Saya kira kalau setingkat ibu komite belum, apalagi guru-guru. Kalau begitu kita ganti, jangan dengan tidak terasa. Alhamdulillah dengan terasa sekali Ramadan ini. Sudah malam ke-24. Kenapa? Ya kalau tidak terasa, ya berarti nggak meningkat. Sholatnya biasa, ya nggak terasa memang karena sebelumnya sudah seperti itu. Tapi kalau sholatnya kita list, ya tepat waktu, kemudian qobliyahnya jalan, nggak lepas, kemudian suruknya pada saat libur jalan, misalnya hari Ahad pergi ke masjid, semua sholat, zikir, suruk, kemudian sholat tasbihnya tiap malam atau tidak, kalaupun tidak di malam Jumat, baca Al-Qur'annya 1 juz, ya, sholat qiyamul lailnya bukan cuma 11 rakaat, maka betisnya terasa ngilu. Itu baru nikmat Ramadan itu. Dari situ tumbuh empati kepada diri kita sendiri dan orang lain. Empatinya kepada diri kita sendiri. Ya Allah, ternyata aku butuh. Ya Allah, ternyata nikmat. Ya Allah, ternyata tetanggaku. Ya Allah, saya apalagi sore ini datang ke sini. Saya ngelihat nih, ini saya pandang satu-satu. Sedih saya ngelihatnya, meles gitu. Karena THR-nya belum cair. Oh sudah, kesalahan pada sistem katanya ya. Jadi itulah, kalau sudah qadarullahnya itu begitu, ya nggak bisa bagaimanapun. Kita sudah ketentuan negara ini sudah kita kirim ke bank, banknya sudah BUMN terbaik lah, syariah. Begitu ditanya, ini kenapa nggak masuk nih ke rekening teman-teman, pada ditanya kita, katanya error virtualnya. Kita berdoa aja bisa diperbaiki, kalau enggak sampai habis lebaran repot ya. Rendang yang sudah dipesan gitu ya. Jadi semua teman sahabat
harus merasakan Ramadan itu yang saya bilang tadi ya. Saya ini kita libur nih, ini teman-teman cowok nih libur nih. Coba jam 2 malam bapak ke masjid, bilang sama istri saya mau iktikaf, ngadu saja sama Allah. Saya dulu dari bujangan setelah saya bekerja di Islamik itu nggak pernah, berarti sudah puluhan tahun saya harus ke masjid iktikaf. Dan betapa beruntungnya saya. Kenapa? Cuman rasa-rasanya selain raja, cuman saya yang punya istri seperti raja. Ya raja, istrinya apa? Saya bukan raja, tapi istri saya permaisuri. Luar biasa itu. Ya, kira-kira begitu ya. Saya ya Allah, pokoknya ya Allah. Dan ada sebenarnya yang sangat memudahkan kita untuk direalisasikan Allah cita-citanya, yaitu keberkahan ayah ibu. Di Al-Luqman itu ayat 12-nya mengatakan wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kewajiban seorang ayah ibu untuk mengajari anaknya tidak syirik. Di ayat 14-nya wa wasoina, kewajiban kita terhadap orang tua kita. Tadi saya baca hadisnya, tidak bisa kita balas sebesar apapun jasa ibu itu dan ayah itu, kecuali kata Rasul, hadisnya itu, kecuali kata Rasul kita memerdekakan hamba sahaya. Itu saking tidak mungkinnya, luar biasa ilmunya Rasul itu ya. Itu diturunkan hadis itu karena dulu hamba sahaya itu kan diakui setelah adanya Islam, dan memerdekakannya itu dari yang non muslim. Betapa beratnya dan mahalnya bukan main. Karena apa? Karena akidah dari hamba sahaya itu kan sudah muslim, jadi tidak akan diberikan oleh tuannya. Nah sekarang tidak ada lagi hamba sahaya, jadi tidak memungkinkan kita untuk membalas jasa ibu itu. Kalaupun sekiranya ada uang kita berjibun, statusnya sudah dikasih sama Rasul, nanti di masa kamu nggak ada hamba sahaya lagi sekiranya ibu kamu jadi hamba sahaya. Artinya kewajiban kita terhadap Rasul, terhadap orang tua itu, itulah saatnya. Maka kalau bisa di penghujung Ramadan ini, bismillah ya Allah aku baca Al-Quran untuk ayahku, bismillah ya Allah aku baca Al-Quran untuk ibuku. Saat ini sangat penting, apalagi mereka yang sudah tidak ada. Ketika Rasul memanggil, berapa menit lagi? Ketika Rasul memanggil Bilal, ada seorang istri yang mengadu ke saya karena suaminya sudah sakratul maut untuk dilihat. Kemudian Bilal menghadap, pergi, memang betul namanya Al-Qamar sudah sakratul maut, tidak bisa-bisa nyawanya putus. Padahal ahli ibadah, sholatnya tekun, puasanya tekun, gitu. Kemudian disampaikan oleh Bilal ke Rasul, kalau begitu kata Rasul, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, kemudian saya mau bakar Al-Qamar. Karena setelah ditanya ibunya ternyata mengatakan bahwa saya pernah sakit hati terhadap anak saya. Sakit hatinya juga bagi kita ringan. Kenapa? Karena
dia lebih mencintai istrinya daripada saya, kata ibunya. Artinya bukan tidak boleh mencintai istri, tapi kewajiban terhadap ibu. Kalau kita masih dekat, bawa ke rumah kita. Kalau jauh, jangan sampai apa yang kita makan di dalam seminggu paling tidak dimakan oleh ibu kita. Jangan sampai kita tidak telepon ibu kita. Akhirnya setelah orang tuanya ikhlas, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun, al-qamarnya itu mulus. Jadi betapa keberkahan ibu itu. Waizul Al-Qarni itu tidak dikenal di bumi, tapi termasyhur di langit. Kenapa? Karena hikmatnya beliau kepada orang tuanya. Orang ibunya buta, dia gendong untuk berhaji, ya, sampai Rasul mengatakan kepada Umar, nanti akan ada satu orang namanya Waizul Al-Qarni, bila bertemu dengan beliau tolong minta kepadanya untuk didoakan. Saking berkahnya ibunya, hingga ketika Waisul meninggal itu ramai pada hari Jumat itu. Kita melihat sahabat melihat banyak orang, tapi tidak kenal. Ternyata itu malaikat yang menyambut Waisul. Kenapa? Karena dia benar-benar berhikmat. Dan sebab itu teman semua